Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita bertemu dengan Pak Fahru Roji dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini Pak Fahru akan menyampaikan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Sekalian, apakah kalian sudah hafal surat An-Nasr? Ya, Bapak sangat yakin kalian sudah hafal, karena mungkin kalian sudah pernah belajar di TPQ ataupun di MDA, Madrasah Diniyah Takwiliyah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat membaca ayat-ayat dalam Quran surat An-Nasr dengan benar. Yang kedua, dapat menghafal ayat-ayat dalam Quran surat An-Nasr dengan lancar. Dapat memahami pesan-pesan dalam Quran surah An-Nasr dengan benar. Itulah diantara tujuan yang ingin mencapai saat kita mempelajari materi atau tema ini. Surat An-Nasr. Tahukah kamu tentang surat An-Nasr? Ya, di dalam mushaf Al-Quran, surat An-Nasr bisa kita jumpai pada urutan yang ke 110. An-Nasr artinya pertolongan, diturunkan oleh Allah setelah surat At-Taubah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau kamu ditanya apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun tempat turunnya itu menurut sebagian ulama di Mekah, tetapi disebut Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekalian yang berbahagia, ayo sama-sama kita mempelajari materi submateri yang pertama, membaca kalimat dalam surat An-Nasr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maksudnya berbahagia, tentunya tadi kalian semua di rumah telah mengamati bagaimana cara Pak Fahru membaca. Itu adalah cara Pak Fahru membaca sebagaimana yang pernah Bapak tirukan kepada gurunya Pak Fahru, walaupun mungkin tidak persis karena memang manusia terkadang ada kekurangannya. Karena itulah yang Bapak bisa sampaikan. Jadi ketika kita pengen pintar, kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, bisa mengeluarkan makharijul hurufnya, maka ketika belajar Al-Quran kita harus langsung bertemu dengan guru kita, langsung talaki, langsung mukhatab, langsung
bercakap-cakap dengan guru kita. Sehingga kita bisa memperhatikan bagaimana cara guru kita menggerakkan mulutnya. Kemudian bagaimana cara guru kita memanjangkan bacaannya. Bagaimana cara memendekkan bacaannya. Sebelum baca surat An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Jadi mari kita lihat pada kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan berikut. Yang pertama panjang 2 harokat, ketukan 2 ketukan. Yakni mad asli. Dibaca idza 2 ketukan. Idza. Kemudian pada kata jaa itu wajib dibaca 5 ketukan, namanya mad wajib mutasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada kata wa ra'aita dibaca ai bukan ai. Ya, itu yang Pak Farur pernah pelajari melalui guru Pak Farur dulu. Jadi tidak ada bunyi ai dalam kaidah Al-Qur'an. Yang ada adalah ai. Jadi waro'aita bukan waro'aita, waro'aita. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi yadkhuluna kha dibaca pada pangkal tenggorokan kha. Kha khi khubah khukhon khoni khokhna minal mukhni makhikhan khoni makhikhon khoni kho. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian pada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada kata fasabbih kemudian pada kata rabbika huruf bertasydid dibaca rangkap, yakni tidak ditahan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Kemudian sebenarnya sini juga banyak bacaan ya yang perlu Bapak ingatkan juga pada kata innahu itu hunnah musyaddadah, ketika membacanya ditahan ya. Innahu ditahan dua ketukan. Nah, anak sekalian yang berbahagia, agar kalian bisa membaca, kita coba tanamkan dalam hati kita ya. Yuk kita bersama-sama. Aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat pertama. Coba bareng-bareng. Aku membaca sendiri surat An-Nasr ayat pertama. Ya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu sebelum baca Al-Quran dengan lirik lagu, nada lagu sebelum kita makan. 1, 2, 3. Sebelum baca Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Yuk kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebelum baca Quran dek, baca bismillah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita. Submateri yang kedua adalah menghafal surat An-Nasr. Anak sekalian berbahagia, mengapa sih kita perlu menghafal surat An-Nasr? Ya.
secara keseluruhan bahwa anak atau orang-orang yang hafal Al-Quran itu mendapatkan tempat yang mulia. Bahkan kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz semuanya, maka kita akan diaku oleh Allah sebagai keluarga Allah. Akan menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Ya minimal kita mulai dengan menghafal surat An-Nasr ini di kelas 3 ini. Supaya kita ada perasaan cinta dengan Al-Quran dan kita berupaya untuk menghafalkan Al-Quran. Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan suratul Fatihah. Jadi satu hari kalau kita melaksanakan sholat wajib 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka minimalnya kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Nah kalau sambil kita menghafalkan surat An-Nasr, tidak ada salahnya kita membaca surat An-Nasr setelah suratul Fatihah. Lalu bagaimana cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah, yakni melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat, satu persatu hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu, mendengarkan pelafalan gurumu. Ya, caranya sangat mudah, melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan pelafalan temanmu. Kemudian ada cara yang menurut Pak Faruk juga lebih mudah. Ini Pak Faruk pelajari dengan salah seorang guru yang memang hafidz Quran. Beliau menyampaikan kepada Pak Faruk tentang beberapa cara untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah menulis ayat dalam Al-Quran yang akan dihafal terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca berulang kali, 1 kali, 2 kali, atau mungkin yang belum pernah mendengar, belum menghafal sama sekali, bisa menghafalnya 10 kali, 20 kali, atau lebih, sampai kita benar-benar bisa menghafalnya. Yang ketiga, jika sudah dibaca berulang kali dan dirasa sudah hafal, ya kemudian tahap berikutnya menghilangkan harokatnya. Itu. Yang keempat, jika tanpa harokat sudah hafal, maka kemudian menghilangkannya. Tulisan sama sekali secara bertahap, kemudian secara keseluruhan. Cobalah menghafalkan surat An-Nasr di kertas yang kosong. Semoga kita mampu menghafalkannya. Ayo sama-sama kita praktek ya. Ya. Pertama, menulis ayat dalam Quran yang akan dihafal terlebih dahulu. Ya, setelah ditulis kemudian membacanya. Kamu bisa melihat ya di bawahnya ada tulisan surat An-Nasr itu dengan lengkap ya, ditulis dengan lengkap kemudian berharokat. Kemudian kita membacanya berulang kali. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau memang ada di antara kamu yang bisa menghafal 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya bagus. Tetapi itu tadi, yang namanya hafal itu harus tetap ditanamkan. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan, kemudian akan menjadikan kita lupa. Yang ketiga, jika sudah dibaca berulang dan dirasa sudah hafal, kemudian menghilangkan harokatnya. Kamu lihat pada slide ini, itu ada namanya tulisan surat An-Nasr tetapi tidak menggunakan harokat. Kamu coba membacanya. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, jika tanpa harokat sudah hafal, maka kemudian menghilangkan tulisannya sama sekali secara bertahap, kemudian secara keseluruhan. Kamu lihat pada tampilan slide itu idza ja kemudian kosong. Kamu bisa melanjutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kemudian yang kedua waro'aita dan seterusnya. Yang ketiga fasabbih dan seterusnya. Itu. Kemudian kalau memang dengan sedikit tulisan kamu sudah hafal, kamu coba buktikan dengan tanpa tulisan ayat sama sekali. Ya, di situ dalam kertas slide yang ini kosong sama sekali, tidak ada tulisan sama sekali. Idza jaa nasrullah wal fath dan seterusnya. Kemudian cobalah yang terakhir kamu menghafalkan surat An-Nasr di kertas kosong, seakan-akan ada tulisannya tapi kertas itu kosong sama sekali. Ya, sikapku, aku hafal surat An-Nasr. Coba bareng-bareng, aku hafal surat An-Nasr. Aku hafal surat An-Nasr. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.